Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan proyek PR300 kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sukanti dengan NIM lahir 97. Perkenalkan, nama saya Nanda Darmawan dengan NIM lahir 1103. Jadi, kami akan mempresentasikan capstone desain kami yang berjudul pengendalian lampu penerangan jalan umum untuk mengurangi pemborosan energi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, 3.1 yaitu judul topik. Nah, 3.1 itu judul topik pengendalian lampu penerapan jalan umum untuk mengurangi pemborosan energi listrik. Lalu selanjutnya mempertimbangkan beberapa alternatif desain. Terdapat dua alternatif desain yang dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pengendalian lampu PCU ini. Yang pertama, alternatif 1, sistem sensor adaptif berbasis ESP32 dengan LDR dan PIR, menerapkan logika kondisi rule based control dengan memanfaatkan sensor LDR dan sensor PIR. Sensor LDR digunakan untuk mendeteksi tingkat pencerahan lingkungan, sedangkan sensor PIR digunakan untuk mendeteksi keberadaan untuk pergerakan objek. Ketika nilai LDR menunjukkan kondisi terang, nilai di atas ambang batas yang ditentukan, lampu akan dimatikan karena penerangan jalan tidak diperlukan. Sebaliknya, ketika kondisi gelap terdeteksi, sistem akan memeriksa status sensor PIR. Lalu alternatif kedua, ada alternatif dengan timer setelah deteksi PIR. Pengembangan dari metode sebelumnya dengan menambahkan fungsi penundaan waktu atau delay timer. Nah, pada metode ini sensor LDR tetap digunakan untuk menentukan kondisi siang atau malam. Sedangkan sensor PIR digunakan untuk mendeteksi pergerakan objek. Saat kondisi gelap dan objek terdeteksi, lampu akan menyala pada intensitas 100%. Ketika objek tidak lagi terdeteksi, lampu tidak langsung kembali ke intensitas 60%, melainkan tetap menyala 100% selama periode waktu tertentu, misalnya 10 detik. Nah, selanjutnya perancangan yang bersifat rasional dan sistematis. Perancangan perangkat lunak pada sistem penerapan jalan umum atau PCU pintar dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan berbasis program C++. Program dirancang untuk mengelola dari data sensor LDR dan sensor PIR sebagai masukan sistem. Sensor LDR digunakan untuk menentukan kondisi pencahayaan lingkungan, sedangkan sensor PIR digunakan untuk mendeteksi adanya pergerakan objek di sekitar area penerangan. Ketika LDR menunjukkan kondisi terang, lampu LED akan dimatikan karena penerangan tidak diperlukan. Sebaliknya, saat kondisi gelap terdeteksi, lampu akan menyala dengan intensitas dasar sebesar 60%. Menggunakan teknik pulse width modulation atau PWM. Apabila sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan objek, intensitas lampu akan ditingkatkan menjadi 100%. Nah, selanjutnya yaitu blok diagram. Blok diagramnya yaitu ketika sensor LDR deteksi cahaya di lingkungan terbaca, maka ADC akan akan masuk ke mikrokontroler ESP32. Nah, di sini akan terdapat pemrosesan data sensor, kontrol logika sistem, modul WiFi, lalu ADC. Jika sensor PIR juga mendeteksi high atau low, akan masuk ke SP32. Lalu sumber cahaya juga akan masuk ke mikrokontroler SP32. Nah, tegangan yang masuk sebesar 5 volt DC. Lalu driver PWM-nya ketika keluar dari mikrokontroler SP32 akan masuk ke
driver PWR-nya. Lalu masuk ke lampu LED, mengindikasikan lampu menyala, redup atau terangnya. Lalu dashboard IoT itu sebagai tampilan dari hasil program yang dibuat. Lalu diagram alur sistem pertama yaitu mulai inisialisasi sistem, lalu baca sensor LDR, lalu selanjutnya apakah kondisi terang? Ketika terang maka lampu akan mati dan kirim status ke dashboard IoT. Lalu ketika tidak terbaca terang maka baca sensor peer deteksi gerakan, di mana pada kondisi ini terbagi dua lagi. Apakah ada objek terdeteksi, di mana ketika iya lampu terang, simpan waktu mendeteksi terakhir, jalan timer delay maksimum 10 detik, lalu ketika tidak lampu redup. Nah, redupnya itu sebanyak 60%. Nah, di mana ketika sudah dikirim status yaitu contohnya mode intensitas waktu sensor ke dashboard IoT, lalu tunda pembacaan singkat, misalnya 1 detik, ulangi loop. Nah, ulangi loop ini ketika sistem membaca ulang dari awal. Nah, di mana pada selanjutnya interaksi pengembangan sistem. Pertama, iterasi 1, pengujian sensor LDR untuk mendeteksi kondisi siang dan malam. Lalu iterasi 2, integrasi sensor peer dengan SP32. Lalu pengujian deteksi objek pada berbagai jarak. Lalu iterasi yang ketiga, implementasi kontrol PWM untuk pengaturan intensitas lampu LED. Lalu iterasi keempat, penambahan fitur timer delay setelah deteksi peer, optimasi efisiensi energi dan respon sistem. Lalu 3.5, perencanaan terdokumentasi dengan baik. Nah, komponen yang digunakan yaitu Arduino Uno, sensor peer, lalu LDR, lalu LED, resistor LDR, resistor LED, kabel USB. Nah, untuk fungsinya pengendalian utama sistem, mendeteksi pergerakan manusia, mendeteksi tingkat pencahayaan lingkungan, indikator atau lampu yang dikendalikan, membentuk rangkaian pembagi tegangan dengan LDR, membatasi arus yang mengalir ke LED, jatuh daya, dan upload program Arduino. Nah, di sini ada juga spesifikasi dari komponen yang digunakan. Selanjutnya, library yang digunakan Arduino built-in function, di mana pada Arduino itu digunakan pin mode, lalu digital red, lalu analog red, dan analog word, dan serial begin. Selanjutnya yaitu project akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang flowchart di mana sistem dimulai dari start lalu masuk ke tahap inisialisasi ESP32, melakukan boot terhubung ke jaringan WiFi dan menganalisasi sensor serta pin yang bakal digunakan. Nah, setelah itu sistem itu akan membaca nilai sensor LDR melalui adisi atau analog to digital converter dengan ESP32. Setelah itu untuk memeriksa apakah kondisi sedang gelap, itu kalau di flowchart itu ini ambang batasnya itu ditulis
tertulis RDR kurang dari 50 lux. Nah, kalau kondisi tidak gelap alias siang atau terang itu lampunya langsung dimatikan. PWM di set 0%, lalu sistem kembali mengulang dari pembacaan LDR itu. Kalau kondisinya dia gelap, sistem lanjut membaca sensor PIR, mengecek apakah sinyal digitalnya high atau low untuk mendeteksi apakah ada objek yang bergerak atau tidak. Jika ada objek terdeteksi PIR sama dengan high, itu lampu itu akan dinyalakan penuh dengan PWM 100% untuk memberi pencahayaan maksimal. Setelah itu, sistem akan menunggu selama 30 detik sebagai penundaan sebelum menyalakan ulang. Nah, itu adalah jeda waktu setelah objek hilang dari deteksi supaya lampu itu tidak langsung redup secara tiba-tiba. Jika tidak ada objek yang terdeteksi, lampu itu diredupkan ke PWM 30% sebagai mode hemat energi saat kondisi normal atau aman, atau tidak ada aktivitas yang di sekitarnya. Setelah salah satu dari dua cabang itu baik menyala penuh ataupun redup, itu sistem akan mengirim status ke dashboard IoT, lalu mencakup status lampu, sensor data, dan informasi koneksi Wi-Fi. Lalu siklus berulang kembali ke pembacaan sensor LDR. Ada juga di sini jalur tambahan di mana berupa file save mode. Jika sensor terputus atau bermasalah, sistem itu akan otomatis menyalakan lampu ke 100% sebagai langkah penanganan. Nah, sekaligus mengirim notifikasi error ke dashboard. Nah, dan mode itu tuh aktif dalam waktu 5 detik sejak masalah langsung terdeteksi. Sudah. Setelah itu ada verifikasi bukti dalam proses perancangan, di mana di bagian ini itu membuktikan bahwa sistem sudah diuji dan sesuai dengan spesifikasi. Metode verifikasi yang digunakan itu ada dua, yaitu simulasi menggunakan Tinkercad dan pengujian fungsional langsung pada komponen fisik dengan acuan dokumen PR 200 yang sebelumnya. Standar referensi dijadikan ada 7, ada dataset Arduino, dataset Arduino Uno, R3 untuk pemrograman pin, dataset sensor PIR, HCSR501 untuk logika deteksi gerakan, dataset LDR untuk menentukan nilai ambang cahaya, standar tegangan logika TTL 5 volt untuk komunikasi sensor Arduino, standar pemrograman Arduino IDE itu EC 60364 sebagai standar keselamatan instalasi listrik dan SNI IEC 60598 sebagai standar perlengkapan lampu. Nah, untuk hasil pengujian sistem dinyatakan berhasil 100%. 4 dari 4 skenario uji berjalan sesuai logika yang dirancang, yaitu lampu hanya menyala saat kondisi gelap dan gerakan yang terdeteksi. Lalu di sini implementasi, perancangan, dan pengujian. Bagian terakhir ini tuh berisi tentang rencana kerja proyek dalam membentuk Gantt chart selama 16 minggu, dibagi per 2 minggu, studi literatur dan analisis di kebutuhan awal, lalu perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, perakitan rangkaian, sensor, integrasi, berbagai pengujian, analisis data, dan penyusunan laporan, hingga seminar atau presentasi hasil ada di akhir. Untuk rencana pengujian sendiri terbagi dalam 3 tahap. Tahap 1 menguji tahap 1 tuh menguji sensor secara individu, tahap 2 menguji kombinasi sensor dengan ESP32, tahap 3 menguji integrasi seluruh sistem, dan tahap 4 menguji stabilitas sistem selama pemantauan yang berjalan terus-menerus. Di bagian lampiran ada juga simulasi Tinkercad yang dengan lengkap yang bakal dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasinya. Di sini dijelaskan oleh teman saya. Untuk diagram pada 3.2 itu kan dijelaskan berapa driver BWM yang digunakan.
dan juga sumber daya. Tapi di simulasi kali ini kita tidak menggunakan driver tersebut dan sumber daya dikarenakan kita menggunakan lampu LED biasa. Terus untuk kode pertama kita memasukkan kode input di LDR di plat kosong untuk pin LED-nya itu di 9 dan pin sensor peer-nya itu ada di 12. Selanjutnya untuk bagian ini itu timer delay yang kita inginkan, yang saya set ini sebentar. Yang saya set ini 1 detik karena di laporan yang kita gunakan di 30, jadi kita ganti menjadi 30.000. Selanjutnya voice setup untuk keluaran dan input dari LED dan peer, dan selanjutnya agar membaca dari LDR dan pin kita menggunakan analog read dan digital read. Nah, di sini logikanya kalau siang hari di LDR di atas 700 itu BBM-nya 0 atau lampu itu mati. Kalau saat malam hari jika ada pergerakan peer-nya itu high, nanti dia akan dari 0 menjadi 1, terus plus motion yang kita pakai tadi 30 detik, BBM itu jadi 255 atau lampu akan ada pada kondisi 100%. Selanjutnya jika kita ada gerakan dan malam hari itu dia lampunya akan berada di BBM 102 atau berbeda 60%. Tapi BBM akan ada di 255 atau kondisi lampu 100% jika sebelumnya itu terdapat objek. Nah, nanti saya jelaskan. Untuk selanjutnya aturan serial begin, nah detailnya itu 100. Untuk simulasi saat siang hari, sensor dari LDR-nya ini kita pindah, dia LDR-nya menjadi 174 dan peer-nya 0 karena tidak ada objek ya. Terus BBM-nya 0 karena kan lampunya di sini mati. Saat saya pindah LDR-nya menjadi malam hari, maka lampunya itu akan hidup dengan BBM 255. Selanjutnya untuk sensor peer sendiri, saat terdapat objek, peer akan mendeteksi dengan angka 1 seperti yang ada di serial monitor tersebut dengan nilai BBM itu 255 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun ketika tidak ada objek atau objek itu di luar dari sensor peer tersebut, dia peer-nya akan 0 atau sudah tidak ada objek, namun BBM-nya tetap nyala selama 30 detik. Jadi lampunya akan berada pada kondisi 100% pada 30 detik. Setelah 30 detik tersebut, BBM akan kembali menjadi 105. Sebentar kita tunggu sampai 30 detik. 102, maaf. Nah, ini setelah 30 detik, BBM di serial monitor ini berubah dari 255 menjadi 102. Jadi, logika yang kita gunakan di dalam proposal tersebut berhasil disimulasikan pada tingkat ini. Untuk alternatif yang kita pakai itu jadinya alternatif 2 dengan ada timernya. Yang alternatif pertama kenapa kita tidak pakai, karena di saat objek menjauhi jarak sensor peer yang sudah kita atur, lampu akan langsung meredup pada 60%. Namun di alternatif kedua ini lampu akan redup
secara perlahan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Mungkin itu saja penjelasan simulasi dari saya. Baik, sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBN.